Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali akan mengetahui updatean terkini normalisasi kali baru Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, di mana kita ketahui daerah sini banyak sekali bangli-banglinya ya. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini dipindahkan ke sebelah kiri sepertinya untuk menyamakan tingginya mungkin ya, jadi memanfaatkan memanfaatkan sedimentasi untuk dijadikannya timbunan untuk menambah tinggi dari tanah itu sendiri. Baru saja hujan cukup deras ya teman-teman, dan kita akan melihat langsung. Halo, ketemu lagi. Ini boncos. Hah? Boncos nggak hasil. Halo. Afa, A F A channel ya. Afa channel ya. Ada sabrek kan? Ya, subrek ya. Dadah. Dari mana? Apa? Hah? Dari situ. Yang jembatan rontok itu? Iya, jembatan rontok. Yudi masih di sana? Masih di situ. Wih, awet amat. Apaan emang ada kegiatan apa? Lagi loading ini kan ponton. Oh, itu eskavator turun ke bawah. Iya. Yang kayak MTB itu. Iya. Ini besok seru nih. Rumah-rumah sisa sana bakal kena tuh. Iya, di hari kapan? Senin ya? Besok lah. Besok. Iya, nyampe ini besok. Minggu. Ini kan dia udah sampai sini. Gesek dikit. Infonya kata operatornya besok. Iya, nggak usah diinfoin. Kelihatan dari batasnya aja. Dia jalan dari jalannya dia. Gitu ya? Tinggal dikit lagi. Batas gardu listrik itu doang. Iya, iya. Iya, udah. Jadi sementara dia aja jalan berapa jam aja udah segitu kan. Hari ini nggak keburu, udah sore. Mm-mm. Baru tuh musola yang lama tuh kegaruk semua ini. Apalagi udah asal. Ya, gue jalan dulu ya bentar ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Di mana motornya? Oh no. Oh, boleh masuk. Di sana. Itu Yudi kayaknya tuh. Hah? Yudi kayaknya. Dibilangin ngapain di sini itu. Gua bawa teman-teman lagi rame dia. Iya. Yudi. Yud. Udah. Oke teman-teman, teman-teman saya baru pada datang semuanya, para konten kreator ya. Yudi Potret, Heru Akmal, dan lain-lainnya. Kita bisa lihat ya, aliran airnya sudah lancar. Alhamdulillah. Karena tidak ada sampah ya. Cuma nanti di sana itu dia akan nyangkut teman-teman. Kita akan ke sana ya, melihat langsung.
keangkat semua ya. Habis video ini saya akan pergi sholat teman-teman. Ini kadung sudah ke-record ya. Dan di sini airnya sudah mulai ketahan pelan-pelan ya, karena di sebelah sana itu masih banyak sekali sampah. Dan perapihan ini kebijakannya Kabupaten Bekasi ya, tepatnya di bawah arahan Pak Ade Kuswara. Dan pastinya berkolaborasi dengan Pak Deddy Mulyadi ya, dan juga Pak Tri Pak Triadianto. Nah, di sini yang saya maksud ya, aliran airnya sudah mulai tertahan-tahan lagi karena banyaknya sampah masyarakat yang menyumbat aliran air. Dan bangunan-bangunannya sudah mulai dirapi-rapikan ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Sampah semua. Bagaimana mau mengalir airnya ya Rabbi? Geleng-geleng saya ini teman-teman ngeliatnya. Tuh, nggak, airnya tuh ngalir tapi ketahannya di sini nih teman-teman tuh. Ketahan di sini, dia tuh nggak ngalir sama sekali. Tuh, kalian bisa lihat ya, ketahan loh airnya. Dia nggak ngalir. Ya Allah. Ada di kolom komentar, Bang, ini dong angkat sampahnya. Ya Allah, bukan saya nggak mau membantu ya, cuma nggak mungkin lah saya sendirian ngangkat sampah ini nih. Nih, kalian bisa lihat ya, dia tuh nggak ngalir, nggak jalan airnya teman-teman tuh. Ini kalau dia jalan kan pasti ininya ke sini nih. Kanan aja, Jan. Hah? Kanan. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kalaupun jalannya pelan banget. Karena di sana juga sama aja, mampet juga teman-teman.
apa namanya, sungai-sungai di Bekasi ini benar-benar bersih ya. Cuma ini nih satu rangkaian sebenarnya teman-teman, Bekasi, Jakarta, Bogor, ini sebenarnya satu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan karena ini aliran air ini yang di Bekasi sebenarnya limpahan dari Bogor sebenarnya. Bogor ataupun di Cisarua ya, puncak Bogor juga di sana memang sudah banyak sampah segala macam. Turunlah ke Jakarta, Bekasi turunlah ke Jakarta. Cuma saya jujur ya cukup salut sih sama pemerintahan di Jakarta ya, di Kali Ciliwungnya sana. Itu dia menyiapkan penyaringan sampah di TB Simatupang ya, RDF ya, RDF plan. Jadi penyaringan sampahnya kayak gini-gini nih diangkat secara otomatis naik ke screening bar, dan itu di tengah Kali Ciliwung. Kalian buka deh di di YouTube penyaringan sampah TB Simatupang. Itu juga saya sudah sering angkat di situ tuh. Jadi di sana itu memang sudah ada penyaringan sampah yang cukup besar. Cuma di sini saya lihat tidak ada sama sekali penyaringan sampahnya. Karena memang ini Bekasi teman-teman sempat tertidur lelap ya bertahun-tahun lamanya. Bukan bertahun-tahun lagi ya, berpuluh-puluh tahun mungkin. Tertidur lelap. Dan baru sekarang ya di bawah arahan Pak Deddy Mulyadi ya, awalnya itu dari Hibis Fantasi Puncak Bogor disikat sama Kang Deddy Mulyadi ya. Habis itu ya udah startnya dari situ, terus kali ataupun sungai-sungai Bekasi mulai dirapi-rapiin. Yang kedua ada Kali Gabus ya, yang kedua kalinya tuh udah berlanjut terus sampai saat ini. Yang selama ini tidak pernah diperhatiin ya oleh pejabat saat itu, dan pejabat saat ini kita apresiasi ya, kinerjanya sangat bagus sekali. Dan ini butuh proses ya teman-teman, nggak bisa simsalabim langsung jadi. Dan tentunya kita juga masyarakat tahu diri gitu loh, pemerintah kita sudah sangat serius dalam merapikan wilayah kita ya, bukan wilayah kita. Jadi kita juga masyarakat, yuk kita berkolaborasi dengan pemerintah kita. Salah satunya adalah cukup membuang sampah pada tempatnya. Dan ini juga saya memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Pak Ade Kuswara, mohon izin ya Bapak, selama saya meliput dari bulan Februari hingga detik ini, saya sudah malang melintang ya di normalisasi sungai-sungai di Bekasi ini. Saya belum pernah lihat sekalipun namanya kontainer sampah. Satu kali pun tidak pernah saya lihat namanya kontainer sampah. Jadi ini juga masukan untuk Pak Ade Kuswara ya, beserta SKPD-nya, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi, mohon disediakan kontainer sampah Pak, karena masyarakat juga itu saya nanya ya, mereka tuh pada bingung juga semuanya. Saya buang sampahnya di mana Mas? Tidak ada TPA di sini, tempat pembuangan akhir kami, sampah kami. Akhirnya kami tumpuk semuanya di depan rumah kami, terus kami bakar. Dan bakar ini kan akhirnya menambah polusi udara juga ya. Dan sampah-sampah yang dibakar tersebut kan tidak semuanya habis terbakar, pasti ada sisa-sisanya kan. Dan itu berlanjut bertahun-tahun. Jadi ya wajar kalau sampah di kali sungai ini di Bekasi masih ada terus hingga saat ini, karena memang tong sampahnya, kontainer sih ya, menurut saya kontainernya itu tidak ada di sini teman-teman. Jadi mudah-mudahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi ini bisa menganggarkan melakukan pengadaan ya kontainer sampah, sehingga masyarakatnya itu ada tempat TPA-nya gitu loh, seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya berikan ya updatean terkini. Dan saya minta maaf
Jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan kita dukung terus Pak Adi Kuswara, Pak Tri Adianto, dan Pak Bapak Aing dalam merapikan Jawa Barat dan semua, termasuk semua para pejabat di negeri ini. Jika memang niatnya dalam merapikan Indonesia, yuk kita dukung teman-teman, karena mau sehebat apapun pemerintahnya dalam merapikan wilayah kita, tanpa bantuan masyarakatnya pasti tidak akan pernah berhasil. Karena ending dari semua kebijakan itu ada di rakyatnya, teman-teman. Apakah rakyatnya mau merawatnya dengan baik atau hanya sekedar menggunakan saja dan habis itu tidak kita rawat dan pasti akan cepat rusak. Oke teman-teman, itu aja yang saya berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Kalibaru, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.